Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Dua orang tewas tenggelam terseret arus Tukat Unda Klungkung. Memasuki libur Nataru, pengelola Bandara Ngurah Rai menyiapkan 544 penerbangan tambahan. Seorang seniman mengolah limbah sampah menjadi karya seni bernilai tinggi. Sampah laut kembali menjadi ancaman serius di kawasan pesisir Badung. Memasuki musim hujan, gelombang laut membawa sampah hampir ke seluruh pantai di Jimbaran hingga Cemagi. Fenomena tahunan ini sejak awal Desember terus berdatangan bahkan semakin meluas. Diperkirakan gelombang sampah tersebut terjadi hingga Januari dan Februari dan mulai berkurang di bulan Maret hingga April. Sementara kawasan Kuta yang sebelumnya relatif bersih dan aman, kini ikut terdampak dan penuh dengan sampah kiriman. Dinas Lingkungan Hidup Badung mencatat rata-rata sekitar 40 ton sampah laut diangkut setiap hari dari 9 titik di kawasan pesisir. Mulai dari Jimbaran, Kedonganan, Setra Kuta, Camplung, Patme, Seminyak, Brawe, hingga Cemagi. Puluhan armada truk dikerahkan namun terbatasnya akses dan antrian di tempat pembuangan akhir atau TPA memaksa pemerintah daerah menyewa 15 truk tambahan secara bergilir, termasuk mengerahkan 300 tenaga kebersihan yang bertugas setiap hari. Desember itu sudah akan sampah laut, nanti Januari itu sampai dengan April itu akan masih ada. Tapi dia range-nya ya Maret itu harusnya sudah menipis. Sekarang ini sudah 3 minggu sampah laut datang. Jadi hampir semua pantai kita sekarang sudah didatangin sampah laut. Tahun ini agak spesifik karena hujan itu hampir setiap tahun ada, sehingga pantai Brawo ke barat sampai Cemagi itu hampir setiap hari ada sampah lautnya. Kuta yang kemudian aman. Tetapi sekarang di Desember hampir semua pantai dipenuhi oleh sampah laut. Sampah tersebut berasal dari berbagai daerah seperti dari Sumatera, pantai utara, dan selatan Jawa. Sebagian dari sampah tersebut terbawa arus hingga ke Samudra Hindia. Pemerintah daerah mengaku sulit mengatasi sampah tersebut secara lokal karena 80% sampah berasal dari aktivitas manusia di darat, sementara sisanya 20% dari aktivitas laut seperti kapal dan nelayan. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda terus mematangkan rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di Desa Temesi. TPST dibangun dengan anggaran sekitar 150 miliar rupiah yang bersumber dari Kementerian PUPR dan Bank Dunia. TPST menerapkan multi-teknologi sehingga mampu menghasilkan beragam produk unggulan bernilai ekonomis seperti kompos dan maggot. Teknologi ini bisa menghasilkan refuse derived fuel atau RDF serta solid recover fuel atau SRF sebagai bahan bakar alternatif. Sedangkan untuk sampah organik akan didaur ulang menjadi barang bernilai ekonomis dengan memanfaatkan konveyor modern. Karena dinilai oleh Kementerian PU Gianyar pengelolaan sampahnya sudah cukup baik, diambil alih oleh PU didanai dari APBN, dari DIPA-nya PU. Dan sekarang sudah proses penyusunan DED. Saat ini mungkin sudah finalisasi DED-nya di Kementerian PU, Dirjen Cipta Karya, Direktorat Sanitasi. Infonya di 2026 akan terdanai 150 miliar. 150 miliar TPST di Temesi. Jadi teknologi yang akan diterapkan composting, RDF, SRF,
harapan kita kan Gianyar ini Bali bahkan mau jadi pulau organik gitu kan. Kita berharap suatu saat nanti serapan pupuk organik itu akan bisa maksimal. Pembangunan TPST Temesi saat ini masih dalam taraf penyusunan detail engineering design atau DED. TPST Temesi diproyeksikan akan beroperasi pada tahun 2027. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Sampah tak selalu berakhir di tempat pembuangan. Di tangan seniman Bali ternama Nyoman Handiasa, limbah kayu dari pesisir pantai ini justru menjelma menjadi karya seni bernilai tinggi. Karya seni tersebut dipamerkan di Sudakara Art Space, Sudamala Resort, Sanur, Denpasar. Yase sejak lama peduli dengan kondisi pesisir pantai yang kotor dengan limbah kayu. Potongan kayu bangunan, ranting pohon, dan material lainnya ia kumpulkan, lalu ia rangkai menjadi karya seni yang unik dan kuat. Yase sejak lama menggunakan kayu sebagai media untuk mewujudkan karya seni yang bernilai tinggi. Menurutnya, proses penciptaan karya seni berbahan limbah tidak bisa dilakukan secara instan. Ia membutuhkan waktu untuk memilah, karena tidak semua limbah bisa digunakan sebagai media seni. Sisa kayu bangunan, terus ada beberapa juga kayu-kayu ranting-ranting pohon itu di pantai. Jadi itu dipergunakan menjadi satu karya seni karena itu pertama bentuknya sangat unik dan yang kedua juga mempergunakan limbah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi suatu hal yang istimewa, terutama sebagai media untuk berkarya seni. Ini dimulai tahun berapa, Bro? Untuk penggunaan dari bahan-bahan kayu itu, limbah kayu itu dari 2013 penggunaannya. Sebagai yang ditampilkan di sini dari 2016. Sebagian besar ini ditemukan di pantai mana, beli? Ditemukan ada di pantai Lembeng, terutama pantai-pantai di daerah-daerah Gianyar juga ada. Nyoman Handiasa prihatin dengan kondisi pesisir pantai Bali yang kotor dengan sampah. Meski ia rutin membersihkannya, sampah kerap kembali terbawa arus laut. Ia berharap idenya ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda dan penggiat seni untuk memanfaatkan bahan yang dianggap tak bernilai menjadi karya kreatif. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.